Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Asriani dengan NPM 21130220009. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya bersama teman kelompok saya yang berjudul Sistem Reproduksi. Pengertian sistem reproduksi. Sistem reproduksi atau sistem genital adalah sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Banyak zat non-hidup seperti cairan, hormon, dan feromon juga merupakan aksesoris penting untuk sistem reproduksi. Tidak seperti kebanyakan sistem organ, jenis kelamin dari spesies yang telah terdiferensiasi sering memiliki perbedaan yang signifikan. Perbedaan ini memungkinkan untuk kombinasi materi genetik antara dua individu yang memungkinkan untuk kemungkinan kebugaran genetik yang lebih besar dari keturunannya. Struktur dan fungsi alat reproduksi. Organ reproduksi laki-laki terdiri dari tulang panggul, vas deferens, uretra, penis, testis, skrotum, epididymis, kandung kemih, sacrum, vesicula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar borboretral, rektum. Ini adalah kandung kemih, vas deferens, irisan epididymis, irisan testis, tubulus seminiferus, penis, testis, epididymis, dan uretra. Penis. Penis terdiri atas 3 bagian, yaitu akar, badan, dan glans penis. Fungsi penis untuk kopulasi atau persetubuhan, pengeluaran urin, dan semen. Badan penis terdapat 3 jaringan erektil silindri yang berongga dan banyak pembuluh darah yang 2 korpus cavernosa atau 1 korpus spongiosum yang membungkus saluran uretra. Ketika terjadi ejakulasi, sperma keluar melalui saluran uretra. Jika ada rangsangan seksual, rongga-rongga jaringan erektil terisi penuh oleh darah, maka penis menjadi tegang dan mengembang yang disebut ereksi. Testis. Fungsi testis adalah untuk memproduksi sperma. Proses spermatogenesis terjadi di sel-sel tubuh seminiferus. Sperma berfungsi untuk meneruskan keturunan. Testis juga menghasilkan hormon reproduksi, yaitu testosteron yang dihasilkan oleh sel-sel Leydig yang terletak di celah-celah antara tubulus seminiferus. Selain sel Leydig, terdapat juga sel Sertoli yang berfungsi memberikan nutrisi bagi spermatozoid yang sedang berkembang dan menghancurkan sel germinativium yang cacat. Hormon testosteron sangat berpengaruh terhadap perkembangan kelamin sekunder pada seorang laki-laki untuk menentukan sikap mental seorang laki-laki dan penampilan kejantanan tubuhnya. Skrotum. Skrotum disebut juga kantong pelir, berjumlah sepasang yang dipisahkan oleh septum internal. Pada masing-masing skrotum terdapat testis. Pada skrotum terdapat otot, dartos, dan otot-otot kremaster. Otot dartos berfungsi untuk menggerakkan skrotum untuk mengerut dan mengendur dalam rangka adaptasi terhadap udara panas maupun dingin. Kelenjar vesicula seminalis. Bagian yang berbentuk seperti kantung kecil berukuran kurang lebih 5 cm yang terletak di belakang kantung kemih, berfungsi menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma.
Selanjutnya ada kelenjar prostat. Bagian yang berbentuk seperti kue donat yang terletak di bawah kantung kemih, berfungsi menghasilkan cairan bersifat asam. Selanjutnya ada kelenjar koper. Bagian yang berbentuk seperti kacang yang terletak di bawah kelenjar prostat, berfungsi menghasilkan lendir atau cairan bersifat basah. Saluran pengeluaran atau saluran reproduksi. Saluran epididymis. Epididymis merupakan saluran berliku-liku yang memiliki panjang 4-6 meter dan menghubungkan antara testis dengan vas deferens. Di dalam epididymis, tempat menyimpan sperma kurang lebih selama 2 minggu hingga mengalami proses pematangan sampai sperma. Selanjutnya ada saluran vas deferens. Setelah sperma matang dari saluran epididymis, sperma disalurkan ke dalam vas deferens. Saat ereksi, maka otot dinding saluran epididymis akan berkontraksi mendorong sel sperma ke saluran sel deferens. Selanjutnya ada saluran ejakulasi, ductus ejaculatoris. Setelah dari vas deferens, semen atau mani atau sel sperma dan air yang terbentuk dialirkan ke bagian saluran pemancaran yang disebut ductus ejaculatoris. Di bagian ini, sperma disemprotkan lewat saluran uretra. Pada keadaan ini, penis dalam keadaan menegang. Untuk dapat menyalurkan semen ke dalam alat kelamin wanita disebut ejakulasi. Sperma yang dapat dikeluarkan dari dalam tubuh akan mati lalu diserap oleh tubuh. Yang keempat ada saluran uretra. Saluran uretra memiliki 2 fungsi, yaitu menghasilkan cairan sperma dan menghasilkan urin. Sistem reproduksi wanita. Ini adalah gambar dari sistem reproduksi wanita. Alat reproduksi wanita bagian dalam terdiri dari tuba falopi, uterus, ovarium, serviks, vagina. Satu, ovarium. Ovarium atau indung telur terletak di sebelah kiri dan kanan rahim. Bentuk rahim seperti buah kenari dengan panjang 3-5 cm, lebar 2,3 sampai 3 cm, tebalnya 1 cm dan beratnya 15 gram. Ovarium berfungsi sebagai tempat oogenesis atau pembentukan ovum atau sel telur. Menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Sel telur diproduksi setiap 28 hari. Hormon estrogen dan progesteron akan mempengaruhi sifat-sifat pada wanita untuk menjadi dewasa. Yang kedua ada tuba falopi. Tuba falopi disebut juga oviduk, yaitu merupakan saluran yang panjang menuju ke rahim. Setelah telur mengalami pematangan, selanjutnya akan disalurkan melewati oviduk. Di dalam saluran inilah terjadi pembuahan antara sperma dan ovum. Di dalam saluran tuba falopi ini terdapat rambut-rambut atau silia yang berfungsi untuk mendorong untuk mempermudah jalannya zigot hasil pembuahan. Yang ketiga ada uterus. Uterus atau rahim merupakan rongga pertemuan dari 2 saluran tuba falopi. Bagian kiri dan kanan uterus berbentuk seperti buah pir terbalik. Bagian leher bawah dari uterus adalah serviks atau leher rahim. Di dinding rahim tersusun atas perimetrium atau lapisan terluar, miometrium atau lapisan tengah berupa otot polos, dan lapisan endometrium atau lapisan terdalam. Endometrium tersusun atas 2 lapisan, yaitu stratum fungsionalis. Lapisan ini lurus saat menstruasi, dan stratum basalis atau berdekatan dengan miotrium. Fungsi uterus atau rahim ini adalah sebagai tempat menempelnya janin hingga tumbuh besar.
Kehidupan janin ditopang oleh plasenta. Plasenta akan mencukupi kebutuhan janin yang berupa O2 dan makanan yang diperoleh dari ibunya. Yang keempat ada serviks. Serviks adalah sebuah jalan yang terletak antara uterus dan vagina. Serviks berbentuk dinding dengan sifat yang fleksibel. Karena setelah melebar, serviks dapat menyempit kembali. Organ ini menjadi salah satu organ wanita yang paling rentan terhadap penyakit. Bahkan kanker serviks menjadi salah satu penyakit paling mematikan di dunia. Yang kelima ada vagina. Vagina merupakan suatu saluran tempat berlangsungnya proses ovulasi atau pertemuan antara dua alat kelamin, jalan keluar menstruasi, dan jalan lahirnya bayi. Panjang vagina adalah 8-10 cm. Dindingnya berlipat-lipat dan elastis. Vagina bermuara pada vulva. Selanjutnya, vagina terdiri atas bagian-bagian berikut. Yang pertama ada selaput lendir atau membran mukosa. Selaput lendir merupakan bagian terluar dari vagina yang dapat mensekresikan lendir. Pada saat terjadi rangsangan seksual, lendir tersebut dihasilkan oleh kelenjar Bartholin. Yang kedua, jaringan otot. Jaringan otot penyusun vagina adalah otot polos yang dapat berkontraksi untuk memperlebar saluran vagina dan uterus, serta mengembalikan ke bentuk semula. Hal ini diperlukan dalam proses persalinan. Ketiga, jaringan ikal. Jaringan ikal ada jaringan otot berperan dalam melebarkan uterus. Ketika janin akan keluar, pada saat janin sudah dilahirkan, maka kedua jaringan ini akan mengembalikan uterus ke bentuk semula. Yang pertama ada mons veneris, tersusun atas lemak dengan sedikit jaringan ikat dan menjadi bagian yang menonjol dan digunakan untuk menutupi tulang kemaluan. Mons veneris sendiri adalah organ reproduksi bagian luar yang tertutupi oleh rambut kemaluan dan tumbuh pada saat wanita mulai dewasa. Yang kedua ada labia mayora. Bentuk dari labia mayora menyerupai bibir sehingga sering juga disebut dengan nama bibir kemaluan besar. Organ ini terletak di bawah organ mons veneris dan bentuknya memanjang hingga ke premium. Premium ini sendiri merupakan area kulit yang letaknya di antara lubang vagina dan anus. Labia mayora tersusun atas jaringan lemak dan kelenjar keringat. Bagian ini juga terlihat ditumbuhi oleh rambut-rambut kemaluan, namun sebenarnya rambut kemaluan itu tumbuh di mons veneris. Selanjutnya di dalam organ labia mayora, organ ini tidak dapat ditutupi oleh rambut kemaluan dan strukturnya terdiri dari jaringan lemak serta tidak memiliki pembuluh darah. Yang keempat ada klitoris. Klitoris merupakan gumpalan kecil yang letaknya di atas organ labia minora. Klitoris sendiri merupakan organ reproduksi wanita yang memiliki bentuk paling kecil dan merupakan organ yang sensitif terhadap rangsangan. Klitoris sendiri letaknya di atas labia minora. Vestibulum merupakan sebuah pembatas yang ada di antara dua sisi labia minora dan terletak di bagian bawah. Organ ini memiliki saluran kencing yang disebut dengan utera, serta muara bagian vagina dan ada pada kelenjar Bartholin dan disebut dengan vestibukar karena mengeluarkan pelumas saat melakukan hubungan seksual. Yang keenam ada himen atau selaput darah. Merupakan sebuah membran tipis yang menutupi organ vagina. Darah menstruasi biasanya keluar dari himen.
karena organ memiliki satu lubang yang berukuran sedikit lebih besar. Macam-macam penyakit yang terdapat pada sistem. Yang pertama ada penyakit AIDS. Yang kedua ada sifilis, yang ketiga ada penyakit kencing nanah. Yang keempat ada hipertropik prostat dan kristalis atau infertilitas. Dan kanker serviks. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam presentasi. Saya Hesti Astriani, kelas 21A, NPM 211302209, mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.